Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang volume tabung. Kita ingat kembali ya sebentar mengenai beberapa bangun ruang sisi datar. Yang pertama ini ya, yang jelas ini merupakan sebuah prisma. Masih ingat kan prisma? Prisma ialah bangun ruang di mana bidang bawah dan bidang atasnya itu berarti berupa bangun datar yang kongruen dan sejajar. Seperti ini bidang bawahnya adalah segitiga ABC, bidang atasnya adalah segitiga DEF, di mana keduanya ini kongruen dan sejajar, maka disebut prisma segitiga. Ingat, segitiga itu ada macam-macam ya. Kalau misalnya segitiganya siku-siku ya berarti disebut prisma segitiga siku-siku. Kalau segitiganya sama kaki ya berarti prisma segitiga sama kaki dan sebagainya. Sekarang bangun yang kedua. Ini merupakan bangun di mana alasnya adalah PQRS dan atasnya atau bidang atasnya adalah TUVW. PQRS dan TUVW ini kongruen, maka kongruen dan sejajar, maka bangun ini adalah prisma segi empat. Nah, prisma segi empat itu macam-macam ya. Kalau misalnya alas yang tutupnya berupa persegi panjang, maka berupa balok. Kalau merupakan bangun persegi, bisa balok, bisa kubus. Kalau bidang tegaknya itu persegi panjang, alas yang tutupnya persegi, maka balok. Tapi kalau seluruh sisinya itu persegi, maka kubus. Jadi kubus dan balok termasuk prisma segi empat. Kalau alas tutupnya berupa belah ketupat, maka prisma belah ketupat dan sebagainya. Sekarang bangun yang ketiga, ini alasnya adalah bangun ABCDE dan tutupnya adalah FGHIJ. Keduanya kongruen dan sejajar, maka disebut prisma segi lima. Kalau segi limanya itu kelima sisinya sama panjang, maka disebut prisma segi lima beraturan dan sebagainya. Jadi kalau alasnya segi 6 maka disebut prisma segi 6. Kalau alas yang tutupnya segi 7 maka disebut prisma segi 7 dan seterusnya. Kemudian masih ingatkah kalian mengenai volume prisma rumusnya? Ini pelajaran kelas 8 ya, yaitu volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Ya, jadi volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Sekarang bagaimana dengan bangun tabung? Nah, tadi yang disebut prisma itu adalah bangun ruang di mana bidang bawah dan bidang atasnya itu kongruen dan sejajar. Sekarang tabung atau silinder, bisakah disebut prisma? Kita perhatikan, alasnya berupa lingkaran, tutupnya berupa lingkaran, keduanya sejajar dan kongruen, maka tabung bisa disebut prisma. Jadi tabung itu istilah lainnya adalah silinder, juga merupakan prisma. Nah, prisma yang alasnya lingkaran, jadi prisma lingkaran. Jadi kan kalau alasnya segitiga namanya prisma segitiga, kalau alasnya segi 6 maka prisma segi 6, kalau alasnya berbentuk lingkaran maka disebut prisma lingkaran, punya nama khusus yaitu tabung atau silinder ya. Nah, sekarang bagaimana kalau begitu volume tabung ya? Kalau jari-jari alasnya ini ya, ini ke sini jari-jari alasnya adalah R, berarti ini R. Dan tingginya adalah T, ini tegak lurus ya. Jadi tinggi tabung itu ditarik dari pusat lingkaran alas ke pusat lingkaran tutup ya. Itu tinggi tabung, tapi sama dengan panjangnya garis ini ya. Juga sama dengan panjangnya garis ini. Nah, sekarang volume tabung. Karena tabung itu termasuk prisma, maka kita bisa menggunakan rumus volume prisma. Volume prisma tadi rumusnya adalah
luas alas, gitu, luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka pakai rumus luas lingkaran kali tinggi tabung dimisalkan dalam T. Masih ingatkah kalian luas lingkaran rumusnya? Kalau jari-jarinya R, maka luas lingkaran adalah pi R kuadrat, berarti kali T. Nah, maka volume tabung itu sama dengan pi R kuadrat kali T. Boleh kita langsung tulis, yaitu pi R kuadrat T. Ini rumus untuk menentukan volume tabung atau volume silinder atau volume prisma lingkaran. Kita lanjutkan langsung ke contoh soal, yaitu hitunglah volume tabung yang jari-jarinya 21 cm dan tingginya 35 cm. Nah, kita jawab di sini. Ini yang diketahui adalah jari-jari, yaitu 21 cm dan tingginya tabung yaitu 35 cm serta nilai pi sudah ditentukan di sini yaitu 22/7, disuruh menghitung volume tabung. Jadi volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T. Maka pi-nya diganti dengan 22/7 kali R-nya diganti 21 karena kuadrat, maka kali 21 kali T-nya 35. Maka ini kita pakai sistem coret, 7 dengan 21 bagi 71 bagi 7, 3. Maka tinggal 22 kali 3 kali 21 kali 35. Saya harapkan kalian bisa menghitung seperti ini ya, yaitu hasilnya 48.510 satuan volume yaitu cm3 ya. Ini kita langsung lanjutkan ke nomor 2. Keliling alas sebuah tabung adalah 157 cm, tingginya 50 cm. Hitunglah volume tabung. Nilai pi 3,14. Nah, ini keliling alas tabung. Keliling alas berarti merupakan keliling lingkaran, yaitu 157 cm. Ya. Kemudian tingginya tabung 50 cm. Yang ditanyakan volume tabung. Nah, volume tabung tadi rumusnya adalah pi R kuadrat T. Nah, T-nya sudah ada, R-nya belum, maka R-nya kita hitung dulu. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan rumus keliling lingkaran, karena yang diketahui adalah keliling lingkaran. Berarti keliling lingkaran yang merupakan keliling alas tabung tadi ya. Jadi pakai rumus keliling lingkaran yaitu 2 pi R. Nih, keliling lingkarannya diganti 157 sama dengan 2 kali pi-nya diganti 3,14 kali R. Ya, berarti 157 sama dengan 2 kali 3,14 adalah 6,28 kali R. Maka R sama dengan 157 dibagi 6,28. Kalian bisa menghitung seperti ini. Baik, kita coba ya. 157 dibagi 6,28. Ya, hilangkan koma berarti ini tambah 0. 15.700 ini menjadi 628. Berapa? Nah, kita coba ya. Berarti berapa ini? Kita coba ini berarti 1570 dibagi 628 yaitu 2. 2 kali 628 1256.
dikurangi berapa ini? 4 ya toh. Ini 6 kurangi 51. Ini berapa ini? 3 ya, habis 314. Nah, ini turun 0. 3140 dibagi 628 hasilnya 5, pas ini ya. 0 berarti berapa ini? 25. Ketemu jari-jari tabungnya adalah 25 cm. Yang ditanyakan adalah volume. Jadi volume tabung tadi rumusnya adalah pi R kuadrat T, pi-nya 3,14 kali R-nya 25 kuadrat berarti kali 25 kali tinggi tabungnya adalah 50 sama dengan, nah ini saya rasa kalian bisa ngitung ya, ini kali ini kan 157 kali 25 kali 25 adalah 625. Nah, ini perkalian biasa kan, berapa hasilnya? Yaitu 98.125 cm kubik. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Volume sebuah tabung adalah 27.720 cm kubik. Jika tinggi tabung 20 cm, hitunglah panjang jari-jari tabung. Nilai pi 22/7. Nah, ini volumenya diketahui, tingginya diketahui, hitung jari-jarinya. Maka kita pakai langsung rumus volume tabung, yaitu pi R kuadrat T. Ya, kemudian V-nya diganti dengan 27.720 sama dengan P-nya diganti dengan 22/7 kali, karena R-nya ditanyakan maka tetap R kuadrat kali T-nya diganti dengan 20. Ini kali semua, berarti 0 ini dengan 0 ini boleh dicoret. Berarti ini tinggal 2772 sama dengan 22 kali 2 itu 44/7 kali R kuadrat. Nah, maka untuk menentukan R, maka R kuadrat sama dengan 2772 dibagi, ya toh, dibagi 44/7 sama dengan 2772 kali, ini pembaginya dibalik menjadi 7/44 sama dengan, nah ini sama-sama habis dibagi dengan 44 hasilnya 1, ini dibagi 44 hasilnya 63. Nah, tinggal 63 kali 7 hasilnya 441, sehingga R akar kuadrat dari 441 sama dengan 21 satuannya sentimeter. Gitu ya. Jadi untuk menentukan panjang jari-jari, kalau volume yang diketahui, kita harus ingat masalah bilangan akar kuadrat. Kita lanjutkan nomor 4. Volume sebuah tangki minyak berbentuk tabung adalah 176 liter. Jika tinggi tangki minyak 140 cm, hitung panjang jari-jari tangki, nilai pi 22/7. Nah, ini ada satuan volume yaitu liter. Yang sama dengan liter adalah apa? Desimeter kubik ya. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ya. Padahal 1 sentimeter itu sama dengan berapa desimeter? Dari kita balik saja biar mudah. 1 desimeter itu sama dengan berapa sentimeter kubik ya. 1 desimeter kubik sama dengan berapa sentimeter kubik? Kali 1000 kan? Masih ingat kan satuan volume ya? Nah, berarti 1 liter sama dengan ini 1000.
sama dengan 1000 cm kubik. Nah, berarti dengan kata lain kalau dari liter diubah ke cm kubik kali 1000. Ini hanya mengingatkan kembali saja karena sudah sering itu ya. Nah, sekarang berarti volume tangki itu 176 liter. Volumenya 176 liter. Karena ini satuan panjangnya cm, maka ini kita jadikan cm kubik. Dikalikan menjadi 176.000 cm kubik. Ya. Nah, kemudian tinggi tangki adalah 140 cm. Yang ditanyakan adalah jari-jari tangki. Pi-nya 22/7. Maka seperti tadi langsung kita pakai rumus volume tabung yaitu Pi R kuadrat T. V-nya diganti dengan 176.000 sama dengan Pi-nya diganti dengan 22/7. R-nya ditanyakan berarti tetap R kuadrat kali T-nya diganti dengan 140. Nah, ini boleh dicoret 01, 01 ya. Kemudian ini juga 7 dengan 14. Bagi 7 1, bagi 14 2. Maka tinggal berapa ini? Nah, 17.600. Ini 22 kali 2, 44 R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 17.600 dibagi dengan 44. Nah, 176 dibagi 4 itu kan 4. Berarti tambah nolnya 2. Berarti berapa? 400. Sehingga R, ya, R sama dengan akar kuadrat dari 400 sama dengan berapa? 20. Satuannya sentimeter. Begitu ya. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.